Saran Hotman Paris kepada para penikmat minuman kekinian, kalian harus waspada terhadap brand yang namanya Kopi Kenangan. Kenapa? Mereka tidak percaya bahwa saya sangat dikecewakan. Mereka menuduh saya mengada-ada. Hati-hati Kopi Kenangan. Hotman Paris telah membentuk tim kuasa hukum yang dipimpin oleh astri saya. Tenang Pak, tenang. Kita sama Apa saja. tenang? Ya. Kita sama saja, ntar stroke loh. Pokoknya saya akan menempuh upaya hukum sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kalau dalam 3 hari Kopi Kenangan tidak baik klarifikasi kepada Hotman, maka Hotman akan membawa ini ke ranah hukum. Hati-hati Kopi Kenangan. Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini menyoroti konflik Hotman Paris dengan Kopi Kenangan, salah satu brand kopi atau minuman kekinian yang memang lumayan besar di tanah air ini. Kabarnya Kopi Kenangan ini memang membuat terobosan baru soal kopi dengan mengekor kesuksesan bisnis Starbucks. Nah, bagaimanakah konflik Hotman Paris dengan Kopi Kenangan? Dan ada netizen yang menyebut itu settingan. Bagaimana juga respon dari Kopi Kenangan soal pernyataan Hotman Paris tersebut? Yuk kita simak kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu. Dan selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Kopi Kenangan rupanya tersandung masalah dengan Hotman Paris. Pihak Kopi Kenangan berhadapan dengan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Dalam akun Instagramnya, Hotman tampak marah besar. Bahkan Hotman sedang membentuk tim untuk menggugat brand kopi tersebut dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tim ini diketuai oleh asisten pribadi Hotman Paris Hutapea. Dalam akun Instagramnya itu, Hotman Paris mengatakan bahwa dia dituduh mengada-ngada. Hotman memberikan tenggat waktu 3 hari agar Kopi Kenangan segera memberikan klarifikasi. Meski begitu, duduk permasalahan Hotman dan Kopi Kenangan memang belum terang benderang. Karena itu banyak warganet yang mengomentari video Hotman ini dan mengatakan serta menduga masalah ini cuma settingan. Seperti netizen kali ini, Erna Wijayana, dia mengatakan saya mencium bau marketing S3. Kalau beneran trik marketing, udah nggak tahu lagi mau bilang apa sama market entertain di Indonesia. Habis itu nongkrongnya nggak di Kopi Joni lagi. Mungkin mau merambah jadi pemegang saham juga di sana, kata netizen. Sementara itu, pihak Kopi Kenangan juga belum memberikan penjelasan secara detail mengenai persoalan ini. Mereka mengatakan tengah mendalami kasus yang kini dipermasalahkan oleh Hotman Paris. Dan di akun Instagram @kopikenangan.id itu banyak netizen yang juga bertanya-tanya, apakah Hotman Paris dikecewakan dengan pelayanan atau rasa kopi kenangan yang dicicipinya, atau malah justru ada dugaan kliennya, selebgram Dinda Safai, mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari salah satu karyawan di salah satu kedai kopi kekinian tersebut. Menjawab banyaknya pertanyaan dari netizen, pihak Kopi Kenangan menjelaskan masalah yang mencuat itu kini sedang diinvestigasi lebih lanjut. Jawaban lainnya, pihak Kopi Kenangan menyatakan akan segera menindak tegas jika ditemukan oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini sedang dalam tahap investigasi, jelas Kopi Kenangan saat dihubungi oleh tribunwow.com. Sementara itu di story-nya kemarin, Hotman Paris juga mengunggah, saya masih tunggu itikat baik dari kopikenangan.id, jangan sampai kalian menyesal nantinya ya. Hotman sudah peringatkan, masyarakat Indonesia akan terus pantau kalian, begitu tulis Hotman. Kopi Kenangan sendiri merupakan kopi yang dimiliki oleh Edward Tirtanata.
Strategi bisnisnya adalah dengan kualitas Starbucks tetapi dia membuat harga separuh dari Starbucks. Dengan demikian kopi kenangan rasa yang sama tapi mereka bisa menggait pembeli-pembeli yang berada di bawah kemampuannya dari Starbucks. Susu yang dipakai pun adalah susu yang sama dari kafe asal Amerika itu. Dengan modal awal 150 juta, Edward memulai kopi kenangan. Gerai pertamanya di Kuningan, yakni di gedung perkantoran yang digunakan Standard Chartered Bank. Setelah memiliki beberapa gerai, Edward lebih pede, apalagi dalam 3 bulan pertama usahanya sudah BEP atau Break Even Point atau balik modal. Ia pun lantas bertekad mencari dana besar dengan target mendapat tambahan modal 100 miliar. Alpha GWC Ventures pun memenuhinya dengan 8 juta dolar dengan cara menggait Rock Capital, perusahaan yang memiliki penyanyi rap Jay-Z. Rock Capital menggeret dana berikutnya ke kopi kenangan besarnya 20 juta US atau hampir 30 miliar. Edward terus menjual prospek cerah kopi kenangan yang dalam 3 tahun akan memiliki 1000 gerai di seluruh Indonesia. Akhir tahun depan sudah harus 1500 gerai. Ia juga merencanakan mengembangkannya sampai ke beberapa negara manca. Uang bisa terus didapat dari investor luar negeri, tidak terlalu sulit. Di bidang unicorn, nama Indonesia sudah mulai dikenal dunia investasi, terutama sejak Gojek dianggap sebagai kisah sukses. Yang lain bisa ikut menjual Gojek sebagai daya tarik masuk ke Indonesia. Dalam 2 tahun pertama, kopi kenangan sudah mencapai 230 gerai, sudah bisa jualan 3 juta gelas sebulan. Berarti sudah lebih dari 50 miliar omset sebulannya. Akhir tahun ini sudah harus 650 gerai, bukan main. Kian hari kian cepat pertumbuhannya. Di tahun 2019, kopi kenangan memang menorehkan sejarah baru, berhasil memikat uang milik selebriti kelas dunia, penyanyi rap terbesar di jagat ini ikut menaruh uangnya di kopi kenangan. Jay-Z, siapa yang tidak tahu Jay-Z, yang juga suami penyanyi besar Beyonce itu. Petenis dunia Serena Williams pun ikut tertarik. Serena Ventures menempatkan uangnya di kopi kenangan. Serena memang punya lembaga keuangan namanya Serena Ventures. Di lembaga itulah uang Serena ditaruh untuk diputar kemana-mana. Nah, apakah ini merupakan usaha kopi kenangan untuk memang memperbesar marketnya dengan menggait Hotman Paris Hutapea sebagai marketing yang mempromosikannya dengan cara men-setting dengan konflik dengan Hotman Paris? Ataukah memang Hotman Paris juga akan menanam saham di kopi kenangan karena prospeknya? Dan kita tahu Hotman Paris sekarang sedang juga ingin berbisnis dengan anak-anak muda yang sukses dan menanamkan uangnya pada saham-saham perusahaan yang sedang meroket. Entahlah, tetapi begitulah yang terjadi. Kita tunggu saja investigasi dari kopi kenangan dan respon dari Hotman Paris.